Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan pada materi kelas 11 SMA IPS semester genap. Dinamika kependudukan merupakan salah satu masalah yang ada di dunia dan tidak terkecuali juga di Indonesia. Hari ini banyak yang akan kita bahas mengenai dinamika kependudukan. Bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah definisi, kemudian faktor penyebab dinamika penduduk, tiga dampak dinamika penduduk, dan akan ditutup dengan diskusi kelompok. Definisi dinamika penduduk. Dinamika penduduk merupakan perbedaan atau perubahan atas keadaan penduduk ada di dalam sebuah negara akibat dari perpindahan, pertumbuhan, dan pengurangan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Selanjutnya, faktor penyebab dinamika penduduk ada tiga: kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk. Selanjutnya, di sini ada tiga kategori dari kematian, yaitu tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Untuk tingkat tinggi itu angka kematian di atas 18%, sedang itu antara 14 sampai 18%, dan rendah angka kematian di bawah 14%. Selanjutnya kita bahas mengenai kelahiran. Nah, di sini juga terdapat tiga kategori atau tingkatan, tinggi, sedang, dan rendah, namun terdapat perbedaan angkanya. Bisa dilihat di sana ada 30%, kemudian 20-30% untuk sedang, dan untuk rendah di bawah 20%. Selanjutnya, kita bahas perpindahan penduduk atau migrasi. Di sini kita bahas jenis-jenis migrasi. Ada 5 jenis migrasi. Yang pertama emigrasi, yaitu perpindahan penduduk antar suatu negara ke negara lainnya, seperti misalnya dari Indonesia ke Malaysia, kemudian Indonesia ke Timur Leste, dan sebagainya. Kemudian yang kedua imigrasi, adalah masuknya produk pada suatu negara. Nah, misalnya ada suatu negara dimasuki penduduk, nah itu jenisnya adalah imigrasi. Kemudian yang ketiga, urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, contohnya misalnya ada yang dari desa terus pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam jenis migrasi urbanisasi. Nah, kemudian yang keempat, transmigrasi, perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara, atau dapat juga dari kota ke desa. Misalnya dari Pulau Jawa yang padat, itu kan perkotaan, pindah ke Pulau Kalimantan yang masih sepi penduduknya. Nah, itu termasuk dalam kategori transmigrasi. Kemudian yang kelima ada remigrasi, kembalinya suatu penduduk ke wilayah asalnya, dari Indonesia ke Malaysia, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Nah, kemudian kita bahas berikutnya, dampak dinamika penduduk. Ada 3 yang
saya ambil ekonomi, sosial, dan politik. Untuk ekonomi, yaitu kemiskinan yang tinggi dalam masyarakat. Keadaan ini diakibatkan kurang adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang baik. Kemudian sosial, kriminalitas meningkat. Dampak lainnya yang bisa dimunculkan dari adanya kondisi ini didorong karena perwujudan masyarakat yang melompok di daerah-daerah maju. Kemudian untuk politik, dia berdampak juga, yaitu perencanaan pembangunan sulit terwujudkan. Kondisi ini bisa disebabkan akibat dampak dinamika penduduk, terutama kekurang merataan SDM di berbagai wilayah-wilayah yang ada. Nah, ini 3 yang Bapak ambil untuk berdampak dinamika penduduk. Kalian bisa mencari lebih banyak lagi dari yang Bapak tampilkan pada saat ini. Selanjutnya sesi diskusi kelompok. Coba perhatikan di layar, diskusikan bersama dengan kelompok yang dibagi oleh ketua kelas. Jadi ketua kelas harus membagi terlebih dahulu secara merata ya. Nah, tugasnya apa? Di sini ada banyak peta penduduk ya. Itu penggambaran berapa jumlahnya. Kemudian kalian cari bagaimana pengaruh migrasi penduduk dunia terhadap negara Indonesia. Nah, misal dari Australia perpindahan ke Indonesia dan lain sebagainya, banyak jenis migrasi. Kalian kerjakan di Microsoft Word dan dikumpulkan ke email Bapak pada akhir jam pelajaran. Cukup sekian dari Bapak pada pertemuan kali ini.